Semuanya mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali semua Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Nggak panjang-panjang saudara, singkat saja. Yang ingin saya sampaikan yang pertama, tema kita pada malam hari ini Rasulullah. Sedikit nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada bersama kita. Ini tema bukan basa-basi, saudara. Ini tema adalah fakta dan nyata. Ya, Rasulullah memang selalu ada bersama kita, ibadah Allah. Di dalam hadis yang sahih, suatu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar didoakan. Akhirnya Rasulullah mendoakan untuk Sayyidatuna Aisyah. Kata Rasulullah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, kata Rasulullah. Dosanya yang telah lampau, yang akan datang, ampuni ya Allah. Dosanya yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, ampuni ya Allah. Didoakan Sayyidatuna Aisyah oleh Rasulullah. Saudara, Sayyidatuna Aisyah begitu mendengar doa dari Nabi, gembira Sayyidatuna Aisyah, saudara. Saking gembiranya, saudara, sampai beliau betul-betul menunjukkan ekspresi kegembiraannya. Rasulullah lihat istri tercintanya gembira. Apa jawaban Rasulullah? Ayasurruki du'ai Aisyah. Wahai Aisyah, apakah gembira dengan doaku, wahai Aisyah? Kau senang dengan doaku? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, na'am ya Rasulullah. Ya, aku gembira ya Rasulullah. Dengar jawaban Sayyidatuna Aisyah, apa kata Nabi? Innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Wahai Aisyah, kalau kau gembira dengan doaku, maka ketahuilah itulah doaku untuk umatku setiap salat. Saudara, Nabi selalu ada bersama kita. Kita 1400 tahun lahir setelah Nabi Muhammad, tapi dari dulu Nabi sudah ada bersama kita, saudara. Nabi mendoakan kita, Nabi mengingat kita, yang dipikirkan kita. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih pantas kita perjuangkan kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih pantas kita jadikan idola kecuali Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang lebih pantas kita rayakan seperti ini. Perayaan besar, panggung besar, tempat besar. Ini tidak murah, saudara. Panggung seperti ini, layar seperti ini, menghadirkan para ulama, menghadirkan munsyid dari jauh-jauh tempat, saudara. Luar biasa, tidak murah, biaya mahal, panitia capek, tapi semuanya kecil untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya mau jawab ya Bapak, semuanya, semua jawab ya Bapak. Siap jadi pejuang-pejuang Sayyidina Muhammad? Kurang kompak, kurang semangat. Siap jadi pejuang-pejuang Sayyidina Muhammad? Siap jadi pasukannya Sayyidina Muhammad? Siap patuh ajaran Sayyidina Muhammad? Siap mati untuk Rasulullah? Siap mati untuk Rasulullah? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saya sampaikan, kira-kira jelas atau tidak? Jadi kata-kata tema yang diangkat oleh Habib Mahdi pada malam hari ini, Nabi Muhammad ada untukmu, bukan sekedar basa-basi. Hadzal unwan laisa mujamalah, Rasulullah daiman ma'ak. Hadzal unwan laisa mujamalah. Tema ini bukan sekedar basa-basi, wa innama huwa haqiqah, akan tetapi dia fakta. Rasulullah dulu, sekarang, besok, di hari kiamat, bahkan nanti di padang mahsyar, insyaallah akan selalu ada untuk kita semua, saudara. Amin ya Allah. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul untuk Rasulullah. Harapan kita besok di akhirat juga kita kumpul sama Rasulullah, masuk surga sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Yang kedua yang saya sampaikan, saudara,
pemerintahan, betul? Tapi kita sebagai muslim merindukan pemimpin yang adil, betul? Kita merindukan pemimpin yang baik, betul? Maka kalau kita Indonesia, negeri kita mau dapat pemimpin yang baik, baik eksekutif atau legislatif, maka minimal ada dua hal yang mesti kita kerjakan, saudara. Yang pertama, dari bawah ke atas, kama takunu yuwalla alaikum, kualitas rakyat menentukan kualitas pejabat, saudara. Kalau rakyatnya baik, rakyatnya dekat sama Allah, rakyatnya makin jauh maksiat, Allah akan angkat pejabat yang seperti itu pula, saudara. Tapi kalau rakyatnya makin jauh dari Allah, makin doyan maksiat, makin doyan melanggar aturan Allah, maka Allah juga akan berikan pejabat yang serupa. Kama takunu yuwalla alaikum, perbaiki kualitas rakyatnya, maka Allah akan berikan kita pejabat yang baik. Makanya jangan sampai kita modal teriak-teriak pengen dapat pemimpin baik, pengen dapat pemimpin adil, sholat subuhnya kesiangan, saudara. Pengen dapat pemimpin baik, pengen dapat pemimpin adil, hadir majelis masih pacaran, kok begitu? Kacau dia, pengen dapat pemimpin yang baik, masih main judi online, sorry ya. Masya Allah, kacau dia. Jangan menuju orang lain, investasi diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, perbaiki, sudah. Kalau kita bisa perbaiki diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, maka insya Allah Allah akan berikan kita pemimpin yang baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya dari beberapa bulan lalu keliling di berbagai provinsi, saudara. Keliling di berbagai provinsi, keliling di berbagai kabupaten Indonesia. Apa saya sampaikan? Ayo kalau kita mau dapat pemimpin yang baik, yuk mari sama-sama kita bikin gerakan taubat nasional, istighfar nasional, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Maka insya Allah Allah akan berikan kita pemimpin yang baik. Maka di malam hari ini sebelum saya lanjutkan satu dua patah kata, saya mau ajak semua yang ada di sini sama-sama kita istighfar. Kita niatkan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang telah lampau, saudara. Minta ampun sama Allah sambil tancapkan dalam hati kita. Kita minta sama Allah agar dijaga dari dosa sampai husnul khatimah, sampai husnul khatimah, sampai husnul khatimah. Ayo sama-sama semua keluarkan suaranya, semua keluarkan astaghfirullah. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Dari bawah ke atas. Yang kedua dari atas ke bawah, saudara. Artinya apa dari atas ke bawah, Habib? Kalau tadi dari bawah ke atas, perbaiki rakyatnya, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Tapi yang kedua dari atas ke bawah, pemimpin yang baik juga harus diperjuangkan. Makanya Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Jauharatul Tauhid, beliau mengatakan wa wajibun nasbul imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Kata beliau, ini pemimpin baik, pemimpin adil itu hukumnya wajib ini pemimpin adil hukumnya, saudara. Makanya nggak boleh orang Islam ini pemimpin atas dasar fanatisme golongan. Udah tahu fasik, cuman gara-gara yang penting golongan saya tetap dipilih, saudara. Halal, negeri ini terlalu besar untuk dikorbankan karena fanatisme golongan, saudara. Nggak boleh kita milih pemimpin cuma gara-gara duit. Jawab yang jujur. Susu. Di pemilu yang nambah duit sampai sini banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. PS aja PS5 disewa 1 bulan 200.000 nggak dapat, saudara. Iya. Ini ada orang ngaku cinta NRI, ngaku muslim, dikasih 200.000 buat 5 tahun, hilang ye. Sorry ye. Kacau tidak? Hati-hati, saudara. Antum rusak. Orang kalau yang naik dengan nebar duit kemana-mana, besok begitu jadi, saudara, korupsinya makin gede. Makin banyak keluarkan, korupsinya makin gede, saudara. Makanya KPK mengatakan akar dari korupsi money politik. Iya. Karena orang kalau udah mengeluarkan duit banyak, mau dapat satu jabatan, otomatis begitu jadi yang akan dipikirkan bagaimana caranya balik modal. Makanya banyak caleg-caleg udah keluar
Pusing balik modalnya bagaimana saudara? Jangan sampai kita hancurkan negara kita gara-gara politik uang. Al-Rashi wal Muntasi finnar. Kata Nabi Muhammad, orang yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Na'udzubillah men. Maka pilihlah dengan keimananmu, pilihlah dengan ketakwaanmu, pilihlah dengan ilmumu, pilihlah dengan hati nuranimu. Pilih, karena pilihanmu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, pertimbangkan baik-baik yang mana yang paling baik saudara, secara surahnya, secara syariahnya, mana yang paling beriman kepada Allah, mana yang paling bertakwa kepada Allah, mana yang paling ngerti agama, mana yang paling cerdas, mana yang track recordnya paling baik. Pilih dengan iman, akal, istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk kepada ulama. Insya Allah Allah akan berikan kita pemimpin yang baik. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Siap milih pemimpin yang baik, siap milih caleg-caleg yang baik, siap milih partai-partai yang baik, siap jaga Indonesia. Takbir, takbir. Shallu ala Nabi. Yang ketiga yang saya sampaikan, ini kan istighatsah supaya pemilu berjalan damai. Insya tadi seperti yang Habib Mahdi katakan, kalau mau damai kuncinya satu, jujur dan adil saudara. Jujur dan adil. Jangan mimpi bisa damai kalau kejujuran dan keadilan tidak ditegakkan saudara. Hati-hati, kalau diibaratkan seperti main bola, penonton gak akan marah selama wasit sudah adil. Tapi kalau wasit ikut-ikutan main, jangan salahkan kalau penonton turun dari tribun saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya pendiri-pendiri bangsa kita, konstitusi kita ditulis bukan pemilu damai kita tulis di konstitusi kita. Yang ditulis di konstitusi kita pemilu jujur dan adil, luper jurdil saudara. Kenapa mereka tulis jujur dan adil? Karena mereka tahu kalau pemilu jujur dan adil pasti damai.